Suara kendaraan bersahutan di jalanan kota kecil itu, bercampur dengan aroma gorengan dari pinggir jalan. Rani melangkah pelan menyusuri trotoar dengan kantong plastik berisi pakaian bekas di tangannya. Wajahnya tampak lelah. Rambutnya diikat seadanya, dan keringat menetes di pelipisnya. Hari itu ia baru saja pulang dari toko tempatnya bekerja. Toko pakaian bekas yang sering dikunjungi ibu-ibu kampung mencari baju murah. Rani bukan tipe gadis yang menarik perhatian. Ia pendiam, sederhana, dan seringkali menunduk saat berbicara. Tapi di balik matanya yang tenang, tersimpan mimpi besar yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia ingin suatu hari bisa punya butik sendiri, menjual pakaian hasil desainnya, dan membuat orang lain merasa cantik tanpa harus mahal. Namun mimpi itu sering ia kubur dalam-dalam, karena kenyataan hidupnya begitu berat. Sore itu, Rani menerima undangan yang membuat hatinya bergetar. Undangan pernikahan dari seseorang yang dulu pernah sangat ia cintai, Dimas. Lelaki yang dulu berjanji akan menjemputnya dari kesederhanaan, kini akan menikah dengan wanita lain. Rani menatap lembaran undangan itu lama sekali. Di sudutnya tertulis nama mempelai wanita, Sinta. Nama yang sering ia dengar, tapi tak pernah ia sangka akan menjadi pengganti dirinya. Hari pernikahan itu datang. Dengan pakaian terbaik yang ia punya, sebuah blus sederhana dan rok panjang yang mulai pudar warnanya, Rani berangkat ke gedung resepsi. Ia tidak bermaksud menonjolkan diri. Ia hanya ingin memberi selamat, sekaligus menutup luka lama dengan keikhlasan. Tapi langkahnya terasa berat, seperti setiap detiknya menginjak pecahan kaca. Begitu memasuki ruangan, Rani terpaku. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit, musik lembut mengalun, dan para tamu tampil glamor. Di pelaminan, Dimas berdiri gagah dengan jas hitam, tersenyum kepada para tamu. Di sampingnya, Sinta tampak begitu anggun dalam gaun putih mengkilap, wajahnya dirias sempurna. Semua mata tertuju pada mereka. Rani menunduk. Ia tahu dirinya berbeda. Sepasang tamu di sebelahnya berbisik pelan, tapi cukup keras untuk ia dengar. Kasihan. Siapa yang mengundang perempuan itu? Lihat bajunya. Seperti pembantu. Ucapan itu membuat jantungnya berdebar. Tapi ia tetap berdiri tegak. Ia menatap ke arah pelaminan dan melangkah pelan ke depan. Ketika tiba gilirannya memberi ucapan selamat, Dimas tampak terkejut. Tatapan matanya berubah canggung. Rani, kamu datang juga, katanya singkat. Sinta memandang dari ujung mata, lalu tersenyum miring. Oh, ini yang dulu katanya mantan kamu ya, Mas? Ucapnya lantang dengan nada meremehkan. Beberapa tamu menoleh penasaran. Rani menelan ludah, mencoba tersenyum sopan. Selamat ya, semoga bahagia, katanya pelan. Namun Sinta belum berhenti. Ia menatap dari atas ke bawah, lalu berucap sinis. Kamu datang pakai baju itu? Waduh, kayaknya nggak pantas banget untuk acara di hotel mewah. Tapi ya, enggak apa-apa. Setiap orang punya caranya sendiri buat tampil sederhana. Beberapa tamu tertawa kecil. Dimas menegur pelan, tapi Sinta pura-pura tak peduli. Rani tersenyum getir, menunduk, dan melangkah pergi sebelum air matanya jatuh di depan semua orang. Di luar gedung, angin sore berhembus pelan. Ia menatap langit, dan hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin memang aku nggak pantas buat dia. Namun dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Rasa sakit yang berubah menjadi bara kecil. Ia tak tahu akan jadi apa. Tapi malam itu, Rani merasa hidupnya baru saja berubah arah. Sepulangnya ke rumah, Rani duduk di tepi ranjang kayu. Ia membuka lembaran undangan itu sekali lagi, menatap nama Sinta dengan tatapan kosong. Lalu ia mengambil buku catatan lusuh di meja, menulis kalimat dengan tangan gemetar. Aku akan buktikan bahwa hinaan ini bukan akhir. Suatu hari, aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi. Dan aku akan tetap tersenyum. Di luar, suara hujan mulai turun pelan. Setiap tetesnya terdengar seperti janji baru yang berbisik di telinganya. Malam itu, Rani menutup matanya, tanpa sadar memulai babak baru dalam hidupnya yang kelak akan membuat banyak orang terdiam. Malam itu, Rani menutup matanya dengan air mata yang belum kering di pipi. Di luar, hujan turun semakin deras, mengetuk genteng rumah kontrakannya yang mulai bocor di beberapa sudut. Dingin menusuk, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil.
Yang menusuk lebih dalam adalah kata-kata Sinta yang terus bergema di kepalanya. Kamu datang pakai baju itu? Enggak pantas banget di hotel mewah. Suara itu seperti gema yang tak mau berhenti, mengiris kepercayaan dirinya yang sudah lama rapuh. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang dengan mata merah. Di depannya, cermin kecil memantulkan bayangan dirinya. Wajah pucat, rambut acak, mata sembab. Apa aku benar seburuk itu? Bisiknya lirih. Tapi di balik suara ragu itu, ada sedikit getaran lain yang berbeda. Semacam bisikan halus yang memintanya untuk bangkit. Tidak, aku cuma belum jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Rani menatap buku catatan di pangkuannya. Kalimat yang ia tulis tadi sore, aku akan buktikan bahwa hinaan ini bukan akhir. Kini terasa lebih dari sekadar tulisan. Ia membacanya berulang kali, seolah mencoba menanamkan setiap kata itu ke dalam darahnya. Ia menatap sekeliling kamarnya yang sempit, dindingnya mulai retak, catnya mengelupas, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Seolah hujan di luar sedang menghapus masa lalu dan memberi ruang bagi masa depan. Pagi datang dengan udara dingin yang menusuk. Rani bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuat teh hangat dan membuka ponselnya. Di layar, muncul notifikasi lowongan kerja dari grup WhatsApp teman lamanya. Butuh admin online shop, bisa kerja dari rumah. Gaji kecil, tapi bisa belajar hal baru. Rani menatap pesan itu lama, lalu mengetik cepat. Saya mau coba. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Setelah bekerja di toko baju bekas dari pagi sampai sore, malamnya ia mengerjakan pesanan admin online shop, membalas pesan pelanggan, mengecek stok, dan mencatat pesanan. Tubuhnya lelah, tapi setiap kali rasa kantuk datang, ia selalu teringat tawa Sinta di pesta pernikahan itu. Tawa yang menghidupkan kembali bara dalam dirinya. Ia ingin membuktikan bahwa orang yang diremehkan juga bisa bersinar. Beberapa bulan berlalu. Rani mulai terbiasa dengan ritme barunya. Uang hasil kerja tambahan ia sisihkan sedikit demi sedikit. Suatu malam, saat sedang scrolling media sosial, ia menemukan video pendek tentang seorang desainer muda yang sukses dari nol. Rani menatap layar itu lama, lalu berbisik, "Aku juga bisa." Ia mulai mencari video belajar fashion di YouTube, membeli kain murah dari pasar, dan menjahit di malam hari menggunakan mesin jahit tua peninggalan ibunya. Kadang hasilnya berantakan, kadang tangannya terluka karena jarum, tapi semangatnya tidak pernah surut. Suatu malam, listrik rumahnya padam. Lilin menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di bawah cahaya redup itu, Rani terus menjahit, keringat bercampur air mata di wajahnya. "Aku nggak boleh berhenti," katanya dalam hati. "Kalau aku berhenti sekarang, aku akan terus hidup dengan rasa malu itu." Angin malam berhembus dari celah jendela, tapi entah kenapa, ada kehangatan aneh di dada Rani. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sedang berjuang untuk dirinya sendiri, bukan untuk diterima orang lain. Beberapa minggu kemudian, hasil kerjanya mulai terlihat. Rani berhasil membuat beberapa potong baju sederhana dengan desain yang berbeda dari biasanya. Ia memberanikan diri untuk memotret hasil karyanya dan mengunggah ke media sosial. Ia tidak menyangka, foto-foto itu mulai mendapat perhatian. Komentar-komentar pujian sederhana seperti, "Cantik banget bajunya," atau "Keren desainnya," membuatnya tersenyum setelah sekian lama tak percaya diri. Suatu hari, saat sedang melipat kain di kamar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang bernama Maya, pemilik butik kecil di Jakarta. Pesan itu berbunyi, "Halo Rani, saya lihat desain kamu di Instagram. Saya tertarik. Mau kerja sama?" Rani terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia membaca pesan itu berulang-ulang untuk memastikan bahwa ia tidak salah baca. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tiba-tiba membanjiri dada. Malam itu ia berdoa lama, memohon agar langkah kecilnya kali ini menjadi pintu menuju kehidupan baru. Beberapa hari kemudian, Rani berangkat ke Jakarta. Ia naik bus ekonomi, membawa tas besar berisi pakaian hasil desainnya sendiri. Dalam perjalanan panjang itu, ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan sawah dan perkampungan yang berganti-ganti. Di hatinya, ada rasa takut sekaligus harapan. "Mungkin inilah awalnya," gumamnya pelan. Setibanya di butik milik Maya, Rani disambut dengan senyum hangat. "Maya,
Wanita berusia 30-an dengan penampilan elegan, menatap hasil karya Rani satu persatu. Kamu punya taste yang beda. Pola kamu sederhana tapi punya karakter, katanya. Kalimat itu menjadi bensin bagi semangat Rani. Hari pertama ia bekerja di butik itu, ia banyak belajar tentang bahan, warna, cara melayani pelanggan, dan bagaimana dunia mode ternyata jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Tapi Rani tak gentar. Ia tahu, setiap langkah berat adalah bagian dari pembuktian. Malam-malamnya di Jakarta sering dihabiskan dengan menggambar desain sambil memandangi lampu kota dari jendela kamar kos yang sempit. Kadang ia menangis karena rindu rumah. Kadang ia tertawa sendiri mengingat betapa dulu dirinya sering diremehkan. Namun semakin lama, kesedihan itu berubah jadi kekuatan. Ia mulai memahami bahwa luka yang ia bawa bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan bahan bakar. Luka itu seperti api kecil yang membakar rasa takut, menggantinya dengan keberanian yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Sampai suatu malam, saat semua orang di butik sudah pulang, Rani masih duduk di meja kerjanya. Ia menatap desain barunya, sebuah gaun sederhana dengan sentuhan elegan. Tangannya gemetar ketika memegang pensil, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena haru. Ia menatap hasil sketsanya lama, lalu tersenyum kecil. Aku sedang menuju ke sana, bisiknya pelan, ke tempat di mana dulu aku hanya bisa bermimpi. Di luar, hujan kembali turun seperti malam itu, saat ia menulis janji di buku lusuhnya. Tapi kini, suara hujan tak lagi terdengar menyedihkan. Suara itu justru terdengar seperti tepuk tangan lembut dari langit, seolah memberi restu pada seseorang yang telah memilih untuk bangkit dari luka. Namun Rani belum tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan jalan yang akan ia lalui setelah ini, jauh lebih menantang dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, suasana butik sudah ramai. Beberapa pelanggan datang silih berganti, dan Rani yang baru 2 minggu bekerja, mulai belajar menghadapi berbagai macam karakter. Ada pelanggan yang ramah, tapi ada juga yang sombong dan suka meremehkan. Namun Rani menanggapi semuanya dengan senyum lembut yang tulus. Suatu siang, Maya, sang pemilik butik, menghampirinya dengan wajah serius. Rani, aku dapat tawaran untuk ikut pameran busana lokal di Jakarta Convention Center bulan depan. Aku ingin kamu bantu aku siapkan koleksi. Rani terkejut. Saya, Bu? Maya mengangguk. Ya, kamu. Aku lihat desainmu punya sentuhan yang beda. Aku ingin koleksi kali ini ada karyamu di dalamnya. Suara itu seperti petir lembut di telinga Rani. Ia tak menyangka akan diberi kesempatan sebesar itu. Jantungnya berdebar cepat, tapi ada rasa takut juga. Ia takut gagal, takut mengecewakan. Namun Maya menepuk bahunya pelan. Kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak akan tahu seberapa jauh kemampuanmu. Sejak hari itu, hidup Rani berubah drastis. Ia pulang larut setiap malam, begadang di kamar kos kecilnya untuk menggambar desain dan menjahit contoh bahan. Kadang tangannya terluka oleh jarum, tapi ia tak peduli. Setiap kali rasa lelah datang, ia hanya teringat satu hal. Bagaimana Sinta menatapnya dengan hinaan di hari pernikahannya. Kenangan itu menjadi bayangan yang selalu mendorongnya terus melangkah. Namun tak semua orang di butik menyukainya. Tari, rekan kerja yang sudah lama bekerja di sana, mulai merasa tersaingi. Baru datang sudah dipercaya ikut pameran, dasar muka polos tapi licik. Bisiknya di ruang ganti sambil melirik Rani dengan tajam. Rani mendengarnya, tapi hanya menunduk dan tersenyum. Aku cuma ingin belajar, Kak, katanya pelan. Tari mendengus. Belajar atau mau merebut posisi orang? Ucapan itu menyakitkan, tapi Rani menahannya. Ia sudah terlalu sering diremehkan untuk terjatuh hanya karena kata-kata. Malam itu ia bekerja lebih keras lagi, memastikan setiap potong kain yang ia jahit tampak sempurna. Ia tahu, satu-satunya cara membungkam cibiran adalah dengan hasil. Hari demi hari berlalu, dan persiapan pameran semakin dekat. Rani merancang gaun sederhana berwarna pastel dengan potongan lembut yang menonjolkan keanggunan alami. Ia ingin menunjukkan bahwa kecantikan tidak harus mewah, cukup sederhana, tapi punya jiwa. Maya sangat menyukainya. Desain kamu punya rasa. Ini bukan sekadar baju, ini cerita. Hari pameran pun tiba. Gedung besar itu dipenuhi lampu terang, musik menggema, dan para tamu berpakaian glamor.
Rani berdiri di belakang panggung, jantungnya berdebar kencang. Model yang mengenakan desainnya bersiap di depan kaca. Ketika lampu panggung menyala dan musik mulai dimainkan, langkah sang model melenggang membawa gaun rancangannya di depan ratusan pasang mata. Rani menggigit bibir, menahan air mata haru. Gaun itu tampak begitu indah di bawah cahaya panggung. Ia tak percaya, potongan kain murah dari pasar yang dulu ia jahit di bawah cahaya lilin kini menjadi pusat perhatian di acara sebesar ini. Maya menatapnya dan tersenyum bangga. Kamu berbakat, Rani. Teruskan. Setelah acara usai, beberapa tamu menghampiri Maya dan menanyakan tentang desain itu. Salah satunya adalah seorang jurnalis fashion yang tertarik menulis artikel tentang koleksi tersebut. Saat mendengar namanya disebut dalam artikel keesokan harinya, Rani hanya bisa memandangi layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Desainer muda pendatang baru, Rani, tampil mencuri perhatian dengan kesederhanaan yang elegan. Namun di balik kebahagiaan itu, badai kecil mulai muncul. Tari yang merasa tersisih mulai menebar gosip di antara pegawai. Katanya Rani itu dekat dengan Maya makanya dipercaya. Mana mungkin pemula langsung dapat panggung segede itu? Ucapnya sinis kepada beberapa pegawai lain. Bisikan itu menyebar cepat, membuat suasana butik menjadi dingin. Beberapa orang mulai menjaga jarak. Suatu sore, saat Rani sedang menyusun kain di meja kerja, Tari mendekatinya. Jangan pikir kamu sudah hebat. Yah. Dunia fashion itu keras. Sekali salah langkah, kamu bisa jatuh lebih cepat dari naikmu. Rani menatapnya tenang. Kalau aku jatuh, aku akan bangun lagi, Kak. Tari tertawa pendek. Kita lihat saja nanti. Beberapa minggu kemudian, butik menerima pesanan besar dari klien baru, seorang sosialita terkenal. Maya mempercayakan Rani untuk membantu menyelesaikan rancangan itu. Tapi saat pengerjaan berlangsung, kain mahal yang digunakan tiba-tiba rusak karena terkena setrika panas. Rani panik. Tari tersenyum miring dari kejauhan. Keesokan harinya, Maya marah besar saat melihat hasilnya. Rani, kamu yang pegang bagian finishing, kan? Rani menunduk. Iya, Bu. Tapi saya. Sudah. Aku kecewa. Ini kain mahal, dan waktu kita mepet. Rani ingin menjelaskan bahwa saat ia meninggalkan meja kerja, Tarilah yang terakhir berada di ruangan itu. Tapi ia memilih diam. Ia tahu menyalahkan orang lain hanya akan membuatnya tampak mencari alasan. Ia menerima teguran itu dengan kepala tertunduk dan mata berkaca. Malamnya, di kamar kosnya, Rani menangis tanpa suara. Semua kerja kerasnya seolah tak berarti. Tapi di tengah tangisnya, ia kembali melihat foto artikel pameran yang masih tersimpan di ponselnya. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku nggak boleh berhenti sekarang, katanya dengan suara serak. Ia memutuskan untuk memperbaiki kesalahan itu dengan caranya sendiri. Rani membeli kain pengganti menggunakan tabungannya sendiri, lalu menjahit ulang hingga larut malam. Tangannya lecet, matanya merah, tapi ia terus melanjutkan. Ia tahu, tak ada kesuksesan tanpa luka. 2 hari kemudian, ia menyerahkan hasil kerja barunya kepada Maya. Wanita itu menatap hasil jahitannya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tetap tanggung jawab. Itu yang bikin aku percaya." Rani hanya menunduk, menahan haru. Dalam hati, ia tahu, setiap air mata yang jatuh kini mulai berbuah jadi kekuatan. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hidup memang tak pernah memberi jalan mudah. Tapi dari setiap luka, selalu ada celah kecil tempat cahaya bisa masuk. Dan mungkin, untuk Rani, cahaya itu baru saja mulai bersinar dari celah yang kecil itu. Cahaya yang akan menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Namun ia tak tahu, di luar sana, seseorang dari masa lalunya sedang memperhatikannya diam-diam dari layar ponsel, terkejut melihat siapa Rani sekarang. Orang itu adalah Dimas. Lelaki yang dulu meninggalkan Rani demi wanita lain, kini duduk termenung di ruang tamunya yang mulai tampak berantakan. Di layar ponselnya terpampang artikel tentang pameran busana yang menampilkan nama Rani, mantan kekasihnya. Ia menatap lama foto itu. Rani berdiri anggun mengenakan blazer putih sederhana. Rambutnya terurai rapi, dan senyum lembut di wajahnya membuatnya tampak sangat berbeda. Dimas menghela napas panjang. "Jadi begini kamu sekarang," katanya lirih, nyaris seperti pengakuan yang tertahan di tenggorokan. Sementara itu,
Rani menjalani hari-hari barunya dengan semangat yang berbeda. Pagi di butik kini menjadi waktu favoritnya. Ia menikmati aroma kain baru, suara mesin jahit, dan tawa para pegawai yang mulai akrab dengannya. Maya mempercayakannya lebih banyak tugas, bahkan memberikan ruang kecil di butik untuk Rani menaruh desain pribadinya. Kamu punya ciri khas, Rani. Biarkan orang mengenalmu lewat karyamu sendiri, ujar Maya dengan senyum bangga. Ucapan itu membuat Rani seperti mendapatkan sayap baru. Namun perubahan besar bukan hanya datang dari pekerjaannya, tapi juga dari dirinya sendiri. Rani mulai belajar menata diri, bukan untuk pamer, tapi untuk menghargai dirinya sendiri. Ia mulai menggunakan pakaian hasil desainnya, menata rambutnya dengan lembut, dan mengenakan riasan tipis yang mempertegas wajah manisnya. Cermin di kamar kosnya kini bukan lagi saksi air mata, melainkan tempat ia belajar tersenyum pada bayangan dirinya sendiri. Terima kasih sudah bertahan, katanya pelan setiap kali berdiri di depan kaca. Suatu pagi, butik kedatangan pelanggan baru, seorang pengusaha muda yang sedang mencari pakaian untuk acara gala. Ia memperhatikan gaun rancangan Rani yang dipajang di etalase. Desain siapa ini? Tanyanya kepada Maya. Rani, salah satu desainer muda kami, jawab Maya. Pengusaha itu kemudian meminta bertemu langsung. Ketika Rani datang membawa katalog desain, lelaki itu sempat terdiam sesaat, seolah melihat sesuatu yang menenangkan dari caranya berbicara yang lembut. Desain kamu punya kesan jujur, katanya sambil menatap matanya. Aku suka karya yang seperti ini, yang punya hati. Rani tersenyum kikuk. Terima kasih, Pak. Saya cuma membuat apa yang saya rasa. Dan itu yang jarang dimiliki orang sekarang, balas lelaki itu sebelum berlalu. Hari berganti minggu. Rani semakin sibuk. Ia mulai menerima pesanan pribadi dari beberapa pelanggan tetap. Namanya perlahan dikenal di kalangan fashion lokal. Namun di balik kesibukan itu, kadang ada momen ketika ia duduk sendirian di jendela kosnya, menatap langit malam Jakarta yang berkelip. Ia teringat masa lalunya. Masa di mana ia berjalan pulang sambil membawa hinaan di pundaknya. Tapi setiap kali ingatan itu datang, ia tidak lagi menangis. Kini ia hanya tersenyum kecil, merasa telah berdamai dengan masa lalu yang dulu ingin ia hapus. Namun takdir memiliki caranya sendiri untuk menguji keteguhan hati. Suatu sore, ketika butik sedang ramai, seorang pelanggan masuk dengan langkah anggun dan suara yang nyaring. Rani yang sedang melayani di meja kasir menoleh, dan detik itu juga darahnya seolah berhenti mengalir. Sinta. Wanita yang dulu menghina penampilannya di hari pernikahan Dimas. Sinta tampak sama glamornya seperti dulu, tapi ada sesuatu di matanya, kilatan yang tidak lagi setenang dulu. Maya yang tidak tahu apa-apa menyambut dengan ramah. Selamat datang, silakan lihat-lihat koleksi kami. Sinta berjalan-jalan di butik itu dengan langkah mantap, jemarinya menyentuh beberapa pakaian rancangan Rani. Desainnya lumayan, katanya santai. Siapa pembuatnya? Rani berdiri kaku di balik meja. Suaranya nyaris tak keluar. Saya, Bu. Sinta menoleh. Untuk sepersekian detik, waktu seperti berhenti. Tatapan mereka bertemu, tatapan dua wanita yang dulu berada di sisi yang sangat berbeda. Sinta tertegun sesaat, tapi kemudian tertawa kecil, mencoba menutupi keterkejutannya. Oh, kamu Rani, kan? Wah, lama ya tidak bertemu. Aku hampir nggak kenal, kamu berubah sekali. Nada suaranya terdengar manis, tapi Rani bisa merasakan ujung tajam di balik setiap katanya. Ia tersenyum sopan. Terima kasih. Silakan kalau ingin lihat koleksi terbaru kami. Sinta berjalan mengelilingi butik, tapi sesekali melirik Rani dengan mata yang sulit dibaca. Ada rasa tak nyaman di wajahnya, entah itu kagum, iri, atau keduanya. Setelah beberapa menit, Sinta akhirnya membeli satu gaun rancangan Rani. Saya suka ini. Desainnya sederhana tapi berkelas, katanya sambil tersenyum sinis. Saya akan pakai di pesta nanti, biar semua orang tahu bahwa saya selalu tahu mana yang bagus. Rani hanya menjawab pelan, semoga cocok, Bu. Tapi dalam hati, ada getaran aneh yang sulit ia jelaskan. Bukan lagi rasa sakit seperti dulu, tapi perasaan kuat bahwa hidup benar-benar berputar dengan cara yang ajaib. Malamnya, Rani menerima pesan dari Maya. Gaun rancanganmu dipakai salah satu tamu penting di pesta malam ini.
Banyak yang tanya tentang desainer di baliknya. Siap-siap ya, kamu akan jadi sorotan. Rani menatap layar ponselnya, dadanya bergemuruh. Ia tidak tahu harus bahagia atau gugup. Tapi yang ia tahu, langkahnya baru saja melewati gerbang dunia yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Beberapa hari kemudian, butik dipenuhi pelanggan baru. Nama Rani disebut-sebut dalam artikel fashion online. Banyak yang memuji kesederhanaan desainnya yang elegan. Namun tak semua kabar membawa ketenangan. Ia mendengar dari teman lama bahwa kehidupan rumah tangga Dimas dan Sinta tidak seindah yang mereka pamerkan. Usaha Dimas mulai goyah. Dan kabarnya Sinta sering tampil di media sosial untuk menutupi kenyataan. Rani hanya mendengarkan tanpa menanggapi. Ia tak ingin terjebak lagi dalam cerita lama yang sudah ia tinggalkan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Bukan kebencian, tapi rasa iba. Suatu pagi, ketika Rani sedang menata baju di butik, Maya menghampirinya. Rani, kamu tahu? Desainmu sekarang dilirik oleh investor untuk dibuat lini baru di butik kita. Aku ingin kamu yang jadi wajah dari koleksi itu. Rani tertegun. Saya, Bu? Maya tersenyum. Ya. Sudah waktunya kamu dikenal bukan hanya lewat karya, tapi juga sebagai dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat matanya berair. Ia menatap cermin besar di butik, melihat pantulan dirinya. Wajah yang dulu sering ditundukkan karena malu, kini berdiri tegak dengan mata penuh keyakinan. Namun di luar sana, seseorang yang dulu membuatnya menangis kini sedang menatap layar ponselnya dengan tatapan campur aduk antara kagum dan penyesalan. Sinta, yang dulu menghina Rani, kini harus menatap kenyataan bahwa wanita yang pernah ia rendahkan, telah menjadi seseorang yang bersinar jauh lebih terang darinya. Dan itulah awal dari babak baru, di mana masa lalu mulai berjalan kembali ke arah Rani. Kali ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyaksikan keanggunan yang tumbuh dari luka. Hari itu, Rani baru saja menyelesaikan sesi pemotretan untuk koleksi terbarunya. Butik tampak sibuk, dengan para fotografer dan model berlalu lalang membawa kain dan perhiasan. Rani berdiri di antara keramaian itu dengan wajah yang tenang namun matanya berbinar. Ia kini bukan lagi gadis pemalu dari toko baju bekas di kampungnya. Ia adalah seorang desainer yang mulai dikenal di dunia fashion Jakarta. Setelah acara berakhir, Maya mendekat dengan senyum lelah tapi bangga. Kamu luar biasa, Rani. Hasil pemotretan hari ini akan masuk majalah fashion bulan depan. Ini langkah besar buat kita. Rani mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Bu Maya. Semua ini karena kepercayaan Ibu. Namun di balik senyum itu, hatinya masih menyimpan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia sering memandangi dirinya di cermin dan bertanya pelan, apakah aku sudah benar-benar sembuh dari masa lalu itu? Malamnya, ia duduk di kafe kecil tak jauh dari butik. Hujan turun ringan, aroma kopi memenuhi udara. Di sudut meja, ia membuka laptop untuk merancang desain baru, tapi pikirannya mengembara entah kemana. Lalu tiba-tiba, suara seorang pria menyapanya dari belakang. Rani? Ia menoleh. Matanya membulat. Di hadapannya berdiri sosok yang tak asing. Dimas. Lelaki yang dulu membuat hatinya hancur berkeping. Sekarang ia berdiri di depannya dengan wajah lelah dan rambut sedikit beruban di sisi. Penampilannya tetap rapi, tapi tidak semewah dulu. Rani terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab datar. Mas Dimas. Dimas tersenyum canggung. Sudah lama banget. Ya, aku hampir nggak kenal. Kamu berubah. Luar biasa. Rani meletakkan cangkir kopinya perlahan. Iya, sudah lama sekali. Dunia kecil. Ternyata kita bisa ketemu lagi di sini. Boleh aku duduk? Tanyanya pelan. Rani mengangguk. Meski dalam hatinya terasa ada perasaan yang berputar hebat. Bukan cinta, bukan juga benci, tapi campuran dari keduanya yang membentuk kenangan pahit. Mereka berbicara seadanya. Dimas bercerita bahwa usahanya sempat jatuh karena salah investasi, dan kini ia sedang mencoba bangkit dengan membuka bisnis kecil. Rani mendengarkan dengan tenang, tak banyak bertanya. Di sela pembicaraan, Dimas menatapnya dalam. Rani, aku kadang masih ingat kamu. Aku tahu aku dulu salah. Aku ninggalin kamu waktu kamu lagi berjuang sendirian. Tapi lihat kamu sekarang, aku bangga sekaligus nyesel. Rani tersenyum samar. Hidup memang aneh. Ya, Mas.
Kadang yang kita kira kehilangan, ternyata justru jalan menuju hal yang lebih baik. Dimas menunduk, merasa tertampar halus oleh kalimat itu. Beberapa menit kemudian, hujan berhenti. Dimas pamit dengan raut wajah yang tak bisa disembunyikan, rasa sesal yang terlambat. Setelah ia pergi, Rani memandangi gelas kopinya yang sudah dingin. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan kembali." Keesokan harinya, butik mendapat undangan untuk menghadiri acara gala fashion di Hotel Bintang 5. Maya ingin Rani yang hadir sebagai perwakilan. Malam itu, Rani mengenakan gaun rancangan sendiri, berwarna lembut, menonjolkan keanggunan yang sederhana. Ia melangkah memasuki ballroom dengan kepala tegak, dikelilingi para tamu penting dan tokoh mode ternama. Lampu kristal berkilau di atas kepalanya, musik mengalun, dan semua mata tertuju padanya saat ia berbincang dengan beberapa jurnalis yang mengenalnya sebagai desainer muda yang sedang naik daun. Namun di tengah kemeriahan itu, matanya terpaku pada satu sosok di seberang ruangan. Sinta. Wanita itu berdiri mengenakan gaun hitam mencolok, tapi wajahnya tak seceria dulu. Senyumnya terlihat dipaksakan, dan dari cara ia berjalan, Rani tahu ada sesuatu yang berubah. Sinta menatap Rani dari jauh, matanya membesar seolah tak percaya. Ia berusaha tetap tenang, tapi jelas terlihat sorot iri di wajahnya. Beberapa tamu menghampiri Rani, memujinya. "Karya kamu luar biasa. Sangat berbeda." Sinta yang mendengar itu hanya bisa meneguk minumannya cepat-cepat, seolah untuk menelan rasa malu yang tiba-tiba muncul. Tak lama, ia menghampiri Rani dengan langkah yang dibuat percaya diri. "Rani, aku tidak menyangka bisa ketemu kamu di sini," katanya dengan senyum kaku. Rani membalas sopan, "Iya, dunia memang kecil, Bu Sinta." "Oh, panggil saja Sinta. Kita kan dulu, sudah kenal baik." Rani menatapnya, kali ini dengan mata yang tenang dan penuh wibawa. "Iya, saya ingat. Waktu itu, ibu bilang saya tidak pantas datang ke tempat mewah seperti ini." Sinta tertegun. Suasana di antara mereka tiba-tiba hening. Namun sebelum sempat membalas, Rani melanjutkan, "Tapi sekarang, saya tidak datang untuk membuktikan apapun. Saya hanya datang karena saya memang pantas ada di sini." Kalimat itu mengalir lembut tapi menusuk seperti pisau halus. Beberapa tamu yang mendengar percakapan mereka saling menatap, dan Sinta tersenyum kiku. "Kamu memang berubah, Rani." Rani menatapnya lembut. "Hidup memaksa saya untuk berubah. Terima kasih. Karena dulu ibu sudah menunjukkan bagaimana rasanya dihina. Dari situ saya belajar bagaimana caranya berdiri." Sinta menelan ludah, lalu pura-pura tertawa. "Kamu memang pintar bicara sekarang. Tapi ingat, dunia ini berputar." Rani hanya tersenyum tipis. "Iya. Dan saya sedang menikmati putaran itu." Malam itu menjadi malam yang tidak akan dilupakan oleh siapapun yang ada di ruangan itu. Setelah acara selesai, banyak orang mendekati Rani untuk menjalin kerjasama. Sementara Sinta keluar dengan langkah tergesa, wajahnya memerah menahan malu. Di luar, ia bertemu Dimas yang menunggunya di mobil. "Kenapa wajahmu tegang begitu?" tanya Dimas. Sinta menggenggam tasnya kuat-kuat. "Aku baru ketemu Rani," jawabnya dingin. Dimas menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. "Dia jauh lebih bahagia dari kita, ya?" Ucapan itu membuat Sinta menoleh tajam. "Kamu masih mikirin dia?" "Bukan begitu," balas Dimas pelan. "Aku cuma sadar, kadang orang yang kita remehkan justru yang paling kuat bertahan." Sinta diam. Matanya menatap keluar jendela, melihat bayangan Rani yang kini jauh di atas mereka. Ada rasa marah, iri, tapi juga malu pada dirinya sendiri. Dan di dalam gedung yang perlahan sepi, Rani berdiri di balkon, menatap langit malam Jakarta yang penuh cahaya. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Malam itu, ia tahu satu hal, masa lalunya sudah benar-benar selesai. Tapi perjalanan hidupnya belum. Di balik semua ini, dunia masih menyiapkan ujian baru. Ujian yang akan menguji bukan lagi hatinya, tapi kekuatan dirinya yang kini bersinar di antara cahaya kesuksesan. Pagi itu, Rani berdiri di depan butik barunya. Papan nama bertuliskan, Rani Atelier, kini menggantung megah di atas pintu kaca bening. Ia menatapnya lama,
Seperti masih sulit percaya bahwa mimpi yang dulu hanya hidup di buku lusuh kini berdiri nyata di depannya. Di belakangnya, Maya menepuk bahunya lembut. Kamu pantas mendapat semua ini, Rani. Kamu kerja keras, kamu sabar, dan kamu nggak pernah menyerah. Rani tersenyum. Saya cuma melakukan yang bisa saya lakukan, Bu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, jalan menuju titik ini tidak mudah, dan mungkin belum selesai. Sejak malam pertemuan dengan Sinta di gala fashion itu, nama Rani semakin sering disebut di media sosial. Foto-fotonya tersebar di berbagai artikel, pujian mengalir, dan pesanan semakin menumpuk. Tapi semakin tinggi ia melangkah, semakin tajam pula tatapan iri di sekitarnya. Beberapa desainer mulai melontarkan komentar sinis di media. Desainnya terlalu sederhana, hanya kebetulan viral. Namun Rani menanggapinya dengan tenang. Ia sudah belajar bahwa diam lebih kuat dari 1000 pembelaan. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan Dimas dan Sinta tidak berjalan baik. Rumah mereka yang dulu mewah kini mulai sepi. Dimas duduk di ruang tamu dengan wajah murung, menatap laporan keuangan yang terus merah. Semua proyek gagal. Sinta, investor nggak mau kerja sama lagi. Katanya lelah. Sinta yang sedang merias wajahnya di depan cermin menoleh kesal. Kamu selalu nyalahin orang lain. Coba kamu punya sedikit ambisi seperti Rani, mungkin kita nggak akan begini. Dimas menatapnya tajam. Jangan bawa-bawa nama Rani di rumah ini. Tapi kenyataannya dia sukses. Dan kita? Kita cuma jadi bahan omongan. Suara mereka meninggi, dan malam itu berakhir dengan pintu dibanting keras. Hening yang tersisa, hanya menyisakan retak di antara dua hati yang dulunya penuh kebanggaan. Hari-hari berikutnya membawa kabar buruk bagi keduanya. Foto-foto Sinta tersebar di media sosial, memperlihatkan gaya hidup glamornya yang ternyata hanya hasil pinjaman dan editan. Netizen mulai mengomentari, semua palsu. Sinta panik. Ia mencoba menutupi berita itu dengan membuat video klarifikasi, tapi justru memperburuk keadaan. Di dunia maya, semua bisa berubah dalam satu malam, dari pujaan menjadi bahan tertawaan. Dan malam itu, ketika ia membuka ponsel, wajah Rani muncul di beranda, tersenyum elegan dalam wawancara televisi, dengan caption, desainer inspiratif yang bangkit dari keterpurukan. Sinta membuang ponselnya ke sofa dengan mata merah. Kenapa harus dia yang bersinar? Katanya serak. Sementara itu, Rani tetap menjalani harinya dengan penuh syukur. Butiknya semakin ramai, dan ia kini mempekerjakan beberapa penjahit dari kampung halamannya. Saya mau mereka punya kesempatan seperti saya dulu, ujarnya kepada Maya. Ia tidak hanya ingin sukses sendiri, tapi juga ingin menjadi jembatan bagi orang lain. Namun di tengah kesibukan itu, kabar tentang Dimas sampai juga ke telinganya. Seorang teman lama mengirim pesan, Rani, kamu tahu Dimas? Usahanya bangkrut total. Istrinya kabarnya kabur bawa perhiasan. Rani menatap layar ponsel itu lama. Tidak ada senyum di wajahnya. Hanya tatapan hening. Ia tidak tahu harus merasa apa. Malam itu ia duduk di ruang kerja butik, menatap lampu gantung yang berkilau. Karma tidak selalu datang dengan bencana, katanya pelan pada dirinya sendiri. Kadang, ia datang untuk membuka mata. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras di luar butik. Rani baru saja menutup pintu ketika seseorang datang dengan payung hitam dan jas basah kuyup. Ia mengenal wajah itu seketika, Dimas. Rani terdiam di depan pintu, sementara Dimas berdiri dengan mata sembab dan senyum getir. Boleh aku masuk sebentar? Tanpa berkata banyak, Rani mengangguk dan mempersilakan masuk. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau hujan memenuhi udara. Dimas duduk di kursi tunggu, menatap sekeliling butik yang hangat dan elegan. Kamu berhasil ya, Ran? Katanya pelan. Rani duduk di seberangnya. Aku cuma berusaha. Dimas menunduk. Suaranya berat. Sinta pergi, Ran. Semua habis. Aku baru sadar. Selama ini aku nggak pernah benar-benar lihat siapa yang tulus. Rani menatapnya dalam. Ada sedikit iba di matanya, tapi tidak ada lagi cinta. Mas Dimas, hidup selalu kasih kesempatan buat belajar. Sayangnya, kadang kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Dimas menatap wajahnya yang kini tampak lebih tenang, lebih matang.
Kamu udah nggak sama kayak dulu, ya? Rani tersenyum lembut. Manusia memang harus berubah. Kalau enggak, kita nggak akan pernah sembuh. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang mengisi ruangan. Dimas berdiri, lalu berkata dengan suara serak, "Terima kasih karena masih mau nerima aku datang. Aku cuma pengin minta maaf." Rani mengangguk. "Aku udah lama maafin, Mas. Bukan buat kamu, tapi buat diriku sendiri. Supaya aku bisa lanjut tanpa beban." Dimas menatapnya sejenak, lalu menunduk. "Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. "Kamu tahu, Ran, waktu aku lihat kamu dulu di pernikahan, aku pikir aku udah menang. Tapi malam ini, aku sadar, yang kalah sebenarnya aku." Begitu pintu butik menutup, Rani berdiri mematung. Matanya basah, tapi bukan karena sedih. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan yang perlahan reda. Dalam hatinya, ia tahu, semua sudah selesai. Masa lalunya datang hanya untuk berpamitan. Namun saat ia hendak mematikan lampu butik, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari redaksi majalah fashion ternama. "Selamat, Anda terpilih menjadi salah satu desainer perempuan berpengaruh tahun ini. Kami ingin menampilkan kisah hidup Anda sebagai edisi utama bulan depan." Rani menutup matanya, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Langit di luar mulai cerah, menyisakan sisa hujan di kaca yang berkilau diterpa cahaya lampu jalan. Dan di tempat lain, Sinta duduk di kamar hotel murahan dengan wajah kosong, memandangi layar ponselnya yang menampilkan foto Rani di majalah, anggun, sukses, dan tersenyum bahagia. Air mata menetes di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata iri, melainkan penyesalan yang menyesakkan dada. Ia menutup wajahnya dan berbisik, "Dulu aku yang tertawa, sekarang aku yang menanggung semuanya." Karma memang tidak pernah berteriak. Ia datang diam-diam, seperti bayangan malam yang merangkul tanpa suara. Dan malam itu, di antara dua kehidupan yang berjalan berlawanan arah, dunia akhirnya menunjukkan keadilan paling lembutnya, membuat yang terluka berdiri tegak, dan yang sombong menundukkan kepala. Keesokan paginya, Rani berdiri di depan kaca besar di butik barunya, mengenakan gaun berwarna lembut hasil rancangan tangannya sendiri. Di tangannya, ia memegang majalah yang menampilkan wajahnya di sampul depan dengan judul besar bertuliskan, "Rani Anindya, dari hinaan menjadi inspirasi." Tangannya bergetar pelan. Ia menatap foto itu lama, seolah masih tak percaya bahwa wanita yang dulu dipandang rendah kini menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Di luar butik, papan ucapan selamat berjejer di trotoar. Para pelanggan, teman-teman lama, dan bahkan beberapa selebritas mengirimkan bunga ucapan. Para pegawainya sibuk menyapa pelanggan yang datang, dan suara tawa memenuhi ruangan. Tapi di tengah semua kemeriahan itu, hati Rani tetap tenang. Ia tidak mabuk pujian. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi tidak dihargai, jadi kini ia lebih memilih untuk tetap membumi. Sore itu, ia duduk di ruang kerjanya ketika Maya datang membawa surat undangan. "Rani, kamu diundang ke acara penghargaan desainer terbaik nasional bulan depan. Mereka ingin kamu jadi salah satu pembicara di sana," kata Maya sambil tersenyum bangga. Rani terdiam, lalu berkata pelan, "Saya? Berbicara di depan banyak orang?" Maya mengangguk mantap. "Kamu punya cerita yang harus didengar. Cerita yang bisa bikin orang percaya bahwa dari luka pun, seseorang bisa tumbuh menjadi cahaya." Kata-kata itu membuat dada Rani hangat. Ia memandangi surat undangan itu lama, membayangkan bagaimana perjalanannya selama ini. Malam-malam penuh air mata, hinaan yang pernah ia telan, dan tangan-tangan kasar yang kini menenun masa depannya. Namun di tengah rasa haru itu, masa lalunya kembali muncul dalam bentuk yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, ketika ia sedang bersiap menuju butik, seorang wanita datang ke sana dengan langkah tertatih. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya tampak lelah dan kusam. Butuh beberapa detik sebelum Rani mengenalinya. Sinta, wanita yang dulu berdiri di pelaminan dengan senyum penuh ejekan, kini berdiri di depannya dengan mata memohon. "Rani," suaranya parau. Aku minta maaf." Rani menatapnya diam. Hatinya berdebar, tapi wajahnya tetap tenang. "Silakan duduk." Sinta duduk pelan di kursi, menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan air mata.
Aku tahu aku nggak punya hak buat datang ke sini. Tapi aku nggak bisa tidur. Rani, aku terus ingat bagaimana aku pernah menghina kamu di depan banyak orang. Aku pikir aku menang waktu itu. Tapi ternyata, akulah yang kalah. Hidupku hancur, Dimas pergi, semua orang menjauh. Dan sekarang, aku cuma punya rasa sesal. Rani terdiam. Di kepalanya terputar kembali kenangan lama. Gaun putih, tawa mengejek, dan rasa malu yang dulu begitu menyakitkan. Tapi yang ia rasakan kini bukan lagi dendam. Hanya iba. Ia mengambil napas dalam, lalu berkata dengan suara lembut, "Sinta, aku dulu juga pernah hancur karena kamu. Tapi dari kehancuran itu aku belajar untuk berdiri sendiri. Hidup memang aneh. Kadang orang yang menghancurkan kita justru jadi alasan kita bangkit." Sinta menunduk, air mata menetes membasahi tangannya. "Aku cuma pengin kamu tahu, aku menyesal." Rani memandangnya lama, lalu berjalan mengambil segelas air dan meletakkannya di depan Sinta. "Minum dulu, kamu pasti lelah." Sinta mendongak, matanya berkaca. "Kamu nggak marah?" Rani menggeleng pelan. "Tidak, aku sudah lama berdamai. Dulu aku berharap bisa membalas dengan kesuksesan. Tapi sekarang aku tahu, yang paling indah itu bukan membuat orang lain kalah, tapi membuat diriku tenang." Suasana hening sejenak. Hanya suara jam di dinding yang terdengar. Sinta menatap sekeliling butik dengan mata sendu. "Kamu bahagia, ya?" Rani tersenyum lembut. "Bahagia itu sederhana. Sekarang aku bisa tidur tanpa dendam. Bisa tersenyum tanpa kepura-puraan. Itu cukup buatku." Sinta mengangguk perlahan. "Aku harap suatu hari aku juga bisa tenang kayak kamu." Rani menatapnya penuh arti. "Kamu bisa, asal mulai dari memaafkan diri sendiri dulu." Sinta menatap Rani untuk terakhir kalinya, lalu berdiri dan pamit. Saat melangkah keluar butik, ia menoleh sejenak. "Terima kasih, Rani. Karena meskipun aku pernah jadi bagian terburuk dalam hidupmu, kamu tetap mau jadi cermin kebaikan buatku." Rani hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Semoga kamu menemukan kedamaianmu, Sinta." Setelah pintu butik tertutup, Rani berdiri lama di sana. Hatinya terasa lega. Seperti beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari dadanya. Ia melangkah ke jendela, menatap keluar. Hujan rintik mulai turun, membasahi trotoar. Ia ingat hujan-hujan yang dulu ia tangisi di malam-malam penuh luka. Tapi kali ini, hujan terasa hangat, seolah ikut membersihkan hatinya. Beberapa minggu kemudian, malam penghargaan pun tiba. Rani tampil anggun di atas panggung dengan gaun rancangannya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh saat namanya disebut sebagai salah satu penerima penghargaan, desainer perempuan paling berpengaruh tahun ini. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap ratusan wajah di hadapannya. Suaranya bergetar saat berkata, "Dulu, saya pernah dianggap tidak pantas. Saya pernah dihina karena penampilan saya, diremehkan karena kesederhanaan saya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan kepada siapapun bahwa saya bisa. Saya berdiri di sini karena saya belajar bahwa yang paling indah bukan ketika dunia akhirnya mengakui kita, tapi ketika kita berhenti membenci diri sendiri." Suasana ruangan hening. Beberapa penonton meneteskan air mata. Maya tersenyum dari barisan depan, bangga melihat wanita yang dulu hanya pegawainya kini berdiri setara dengan desainer besar. Setelah turun dari panggung, banyak orang menghampiri Rani, mengucapkan selamat. Tapi di antara semua pujian itu, Rani hanya ingin pulang. Ia ingin berdiri di depan cermin butik dan melihat dirinya sendiri. Bukan Rani sang desainer, tapi Rani yang pernah hancur, pernah menangis, dan akhirnya tumbuh. Malam itu, di depan cermin besar butik yang kini gelap, Rani berbisik pelan. "Kamu sudah sampai sejauh ini. Tapi perjalananmu belum selesai. Teruslah jadi cahaya, meski dulu pernah disamakan dengan debu." Cermin itu memantulkan bayangan wanita yang sama sekali berbeda dari dulu. Bukan karena gaunnya yang indah, bukan karena riasannya yang sempurna, tapi karena matanya. Mata yang kini memancarkan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dan di luar sana, di sebuah kamar kecil yang sepi, Sinta menatap foto Rani di layar ponsel sambil tersenyum tipis. "Dia menang, tapi dengan cara yang indah," bisiknya lirih. Malam itu Jakarta terasa tenang. Hujan berhenti.
Langit bersih. Dan bintang-bintang seolah turun ke bumi untuk menyambut satu cahaya baru yang kini berkilau. Cahaya yang dulu tumbuh dari luka bernama Rani. Namun seperti yang sering dikatakan orang bijak, hidup tak pernah berhenti memberi kejutan. Bahkan di saat kita merasa telah sampai di puncak ketenangan. Begitu pula dengan Rani. Beberapa bulan setelah menerima penghargaan, butik Rani Atelier semakin dikenal luas. Setiap hari pesanan datang dari berbagai kota. Namun di balik kesibukan itu, Rani mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kelelahan tubuh, melainkan kelelahan hati. Terlalu banyak orang bergantung padanya. Terlalu banyak janji yang harus ia jaga. Kadang, di tengah tumpukan kain dan desain, ia hanya ingin sejenak kembali menjadi Rani yang dulu, gadis sederhana yang duduk di depan mesin jahit kecil sambil bermimpi. Suatu sore, setelah rapat dengan tim, Rani memutuskan berjalan kaki pulang. Ia melewati jalan lama di pinggir kota, jalan yang dulu sering ia lalui saat hidupnya masih sederhana. Langit sore berwarna keemasan, dan angin membawa aroma tanah basah. Di antara lalu lalang kendaraan, pandangannya tertuju pada seorang wanita yang duduk di trotoar, berjualan bunga mawar kecil dalam kantong plastik. Ada sesuatu yang membuat Rani berhenti. Tatapan wanita itu kosong, tapi wajahnya terasa familiar. Rani mendekat pelan, lalu matanya membulat. "Sinta," bisiknya tanpa sadar. Wanita itu mendongak perlahan. Benar, itu Sinta. Rambutnya kusam, kulitnya pucat, dan pakaian yang ia kenakan lusuh. Ia tampak kaget melihat Rani berdiri di depannya. Rapi, anggun, dengan wajah bercahaya seperti dulu yang ia hina. Sinta menunduk cepat, mencoba menyembunyikan wajahnya. Aku cuma jual bunga, Rani." Suaranya pelan dan bergetar. Rani menatapnya lama, lalu berjongkok di hadapannya. "Kenapa kamu di sini, Sin? Kamu baik-baik saja?" Sinta menggigit bibir. Air matanya menetes. "Hidup nggak selalu baik buat semua orang. Aku jatuh terlalu dalam. Setelah Dimas meninggal karena kecelakaan tahun lalu, semua orang ninggalin aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Rani terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya seperti pisau dingin. Dimas meninggal? Ia tidak tahu. Dunia benar-benar berputar dengan cara yang tak terduga. Sinta melanjutkan dengan suara yang semakin lemah. "Aku pikir, dengan uang dan kecantikan, aku bisa punya segalanya. Tapi ternyata semuanya cuma sementara. Sekarang, setiap hari aku jual bunga buat makan. Dan kadang, aku malu kalau ada yang kenal." Rani merasakan matanya panas. Ia menatap wanita di depannya yang dulu begitu sombong kini duduk di jalan, menggenggam sisa-sisa hidup dengan tangan yang gemetar. Tapi yang muncul di hatinya bukan kebanggaan, bukan pula rasa puas. Yang muncul hanya iba yang dalam. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sejumlah uang, lalu meletakkannya di tangan Sinta. "Tolong jangan, Ran." Sinta menatapnya dengan mata memohon. "Aku nggak mau kamu kasihan sama aku." Rani menggeleng pelan. "Ini bukan kasihan. Ini manusiawi. Kamu butuh bantuan, dan aku cuma ingin menolong." Sinta menatap wajah Rani lama sekali, lalu tersenyum samar. "Kamu masih sebaik dulu. Ya, dulu aku pikir kebaikanmu itu kelemahan. Tapi sekarang aku tahu, justru itulah kekuatan kamu." Rani menggenggam tangannya erat. Hidup nggak selalu memberi kita apa yang kita mau, tapi selalu memberi kita kesempatan buat berubah. Kamu masih punya waktu, Sin. Bangkitlah, mulai lagi dari awal. Sinta menatapnya dengan mata berkaca. Kalau semua orang sebaik kamu, mungkin dunia ini nggak akan sekejam itu. Rani berdiri pelan. Dunia memang keras, tapi kalau kita bisa memaafkan, dunia juga bisa jadi tempat yang lembut. Ia mengambil seikat bunga mawar dari lapak kecil itu dan membayarnya. "Aku akan taruh bunga ini di butikku. Biar aku ingat bahwa setiap orang punya luka yang gak selalu terlihat." Sinta menatapnya pergi dengan air mata mengalir deras di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena tersentuh oleh kebaikan seseorang yang pernah ia sakiti. Beberapa hari kemudian, Sinta datang ke butik Rani dengan pakaian lebih rapi. Ia memegang map lusuh berisi sketsa. "Aku tahu ini aneh, Ran, tapi dulu aku sempat belajar desain waktu kuliah. Aku cuma
Pengin mulai lagi? Dari nol? Rani tersenyum hangat. Kalau kamu serius, aku bisa bantu. Tapi ingat, bukan karena masa lalu kita. Aku bantu karena aku tahu kamu masih punya potensi. Sinta menunduk. Terima kasih. Aku janji nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Waktu berlalu. Rani dan Sinta mulai bekerja bersama. Awalnya canggung, tapi perlahan kehangatan menggantikan jarak lama di antara mereka. Sinta bekerja keras, dan Rani melihat perubahan nyata dalam dirinya. Ia tak lagi angkuh, tak lagi haus pujian, hanya ingin berguna. Suatu sore, Rani menghampirinya dan berkata, "Kamu tahu, Sin, dulu aku sering bertanya-tanya kenapa kamu harus datang dalam hidupku. Tapi sekarang aku paham. Karena kalau bukan karena luka yang kamu beri, aku nggak akan tahu seberapa kuat aku bisa berdiri." Sinta tersenyum dengan mata berkaca. Dan kalau bukan karena kamu, aku nggak akan tahu arti kata memaafkan. Hari itu, butik Rani Atelier menutup lebih cepat. Mereka berdua duduk di teras, menatap langit senja yang berwarna jingga. Rani menggenggam secangkir teh hangat, sementara Sinta menatap tangannya sendiri. "Rani, kalau suatu hari aku nggak ada, tolong jangan ingat aku sebagai orang yang jahat, ya?" Rani menatapnya, sedikit kaget. "Kenapa kamu ngomong gitu?" Sinta tersenyum tipis. "Aku cuma pengin dikenang sebagai seseorang yang pernah belajar dari kesalahannya." Senja semakin redup, dan angin sore membawa wangi bunga dari halaman depan. Rani menatap wajah Sinta lama, lalu berkata pelan, "Kamu akan dikenang lebih dari itu, Sin. Karena kamu berani berubah." Sinta hanya mengangguk, lalu memejamkan mata, menikmati hembusan angin. Beberapa minggu kemudian, Rani menerima kabar bahwa Sinta jatuh sakit parah. Ia menjenguk rumah sakit dan mendapati Sinta terbaring lemah, tapi wajahnya damai. "Rani," suaranya hampir tak terdengar. "Terima kasih. Karena kamu, aku pergi tanpa penyesalan." Air mata Rani menetes, menggenggam tangan wanita itu erat. "Tenanglah, Sin. Aku akan terus bawa kebaikan ini untuk hidup orang lain." Saat Sinta mengembuskan napas terakhirnya, Rani menatap langit di luar jendela yang berwarna jingga, seperti senja hari itu. Ia tahu, meski perjalanan mereka dipenuhi luka, pada akhirnya keduanya saling menyembuhkan dengan caranya sendiri. Dan di butik yang kini berdiri megah, Rani menaruh seikat bunga mawar di dekat jendela. Di bawahnya, sebuah tulisan kecil terpajang. "Untuk dia yang dulu membuatku jatuh, tapi juga mengajarkanku cara berdiri." Langit sore menatapnya lembut. Dan di mata Rani, dunia tak lagi keras seperti dulu, karena kini, ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kebencian, tapi dari kemampuan untuk memaafkan dan tetap berjalan dengan kepala tegak. Hari-hari setelah kepergian Sinta terasa sunyi bagi Rani. Butiknya tetap ramai. Namanya makin dikenal, tapi ada bagian kecil dalam hatinya yang terasa kosong. Setiap kali ia memandangi bunga mawar di dekat jendela, ingatannya melayang pada wanita yang dulu menghancurkannya. Lalu menebus segalanya dengan penyesalan dan keberanian untuk berubah. Suatu pagi, Rani menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim. Tulisan tangan di amplopnya rapi tapi gemetar. Ia membuka perlahan. "Rani, jika surat ini sampai di tanganmu, berarti aku sudah tak ada lagi. Aku hanya ingin berterima kasih, bukan karena kamu menolongku, tapi karena kamu tidak pernah membalas keburukanku. Kamu membuatku percaya bahwa kebaikan bisa menyembuhkan apapun. Aku menitipkan cincin ini, dulu hadiah dari Dimas. Aku tak ingin membawanya sampai mati. Aku tahu, kamu orang yang pantas menyimpannya, bukan karena nilainya, tapi karena kisah di baliknya." Rani menutup surat itu, air matanya jatuh tanpa suara. Di dalam amplop kecil itu, ada cincin sederhana berukir nama Dimas dan Sinta. Ia memegangnya erat, menatap kilau lembut yang kini tak lagi menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Rani mengunjungi makam Sinta. Angin sore berhembus lembut. Dedaunan berguguran di antara nisan-nisan putih. Ia meletakkan mawar merah di atas pusara dan berlutut pelan. "Terima kasih sudah datang lagi ke hidupku, Sin," katanya pelan. "Lewat caramu yang pahit, aku belajar arti kekuatan, dan lewat akhir hidupmu, aku belajar arti ketulusan." Ia menatap langit, dan seolah melihat senyum halus di antara awan. Sore itu,
Rani merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kelegaan yang penuh kedamaian. Bukan kemenangan, bukan balas dendam, tapi pembebasan. Saat berjalan pulang melewati jalan kecil yang dulu penuh kenangan, beberapa orang menyapanya, memuji kebaikannya karena membantu banyak penjahit kecil. Namun Rani hanya tersenyum lembut. Ia tahu, balasan terbaik dalam hidup bukan tepuk tangan, bukan ucapan terima kasih, tapi ketenangan hati saat kita tahu kita sudah berbuat benar. Dan di malam yang sunyi itu, di butik yang diterangi cahaya hangat, Rani menggantung foto kecil di dinding. Foto dirinya tersenyum berdampingan dengan Sinta di hari-hari terakhir. Di bawahnya tertulis satu kalimat sederhana. Balaslah luka dengan ketulusan. Karena diam pun bisa menjadi bentuk cinta yang paling keras suaranya. Rani menatap foto itu lama, sebelum akhirnya mematikan lampu dan menatap bintang di luar jendela. Malam terasa tenang. Dunia seolah berbisik lembut padanya, bahwa semua luka akhirnya pulang, bukan untuk menyakitkan lagi, tapi untuk menundukkan hati yang pernah membenci. Dan di bawah sinar bulan yang lembut, Rani menatap langit dari balkon butiknya yang kini berlantai 2. Angin malam membawa aroma bunga mawar yang ia tanam di halaman, bunga yang selalu mengingatkannya pada Sinta, pada masa lalu, pada semua perjalanan yang telah ia tempuh. Hidup kini terasa seperti lingkaran yang sempurna. Ia sudah melihat segalanya. Cinta, penghinaan, kehilangan, hingga pengampunan. Dan kini, di usia yang lebih matang, Rani tidak lagi mengejar pengakuan siapapun. Ia hanya ingin hidup dengan damai, membantu orang-orang kecil seperti dulu dirinya. Setiap pagi, ia menyapa para penjahit dengan senyum hangat, mendengarkan keluh kesah mereka, memberi semangat, dan sesekali ikut menjahit di meja paling ujung. Jangan lupa bersyukur, katanya lembut setiap kali suasana tegang di antara mereka. Namun di balik ketenangan itu, ada satu janji yang belum ia tunaikan, sebuah janji lama pada dirinya sendiri. Suatu sore, ia pulang ke kampung halamannya, ke rumah kayu kecil yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Dindingnya masih sama, penuh retakan, tapi terasa hangat di hati. Ia berjalan ke kamar lamanya, menemukan mesin jahit tua yang dulu menemaninya begadang di bawah cahaya lilin. Debunya tebal, tapi ketika tangannya menyentuhnya, ingatan masa lalu kembali menghampiri. Ia duduk di kursi yang sama, menatap kain polos di atas meja, lalu mulai menjahit perlahan. Suara jarum yang bergerak naik turun terdengar seperti musik masa lalu. Sederhana, jujur, dan penuh makna. Sore itu, Rani membuat satu gaun putih sederhana. Bukan untuk dijual, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk menutup perjalanan panjang yang pernah penuh luka. Saat matahari mulai tenggelam, ia membawa gaun itu keluar rumah dan menatap langit jingga. Angin meniup lembut ujung kainnya, dan di sana, Rani tersenyum. Senyum yang tak lagi menyimpan rasa sakit. Ia berbisik pelan, "Aku sudah sampai. Aku bukan lagi Rani yang dulu menangis karena hinaan. Aku adalah Rani yang berdiri karena cinta dan maaf." Beberapa bulan kemudian, butik Rani Atelier dikenal bukan hanya karena keindahan desainnya, tapi juga karena semangat kemanusiaan di baliknya. Ia membuka kelas gratis untuk wanita miskin, mengajari mereka menjahit, berdandan, dan berdiri tegak dengan percaya diri. Setiap kali ia melihat mereka tertawa, ia melihat dirinya di masa lalu, rapuh, tapi punya api yang tak mudah padam. Di malam terakhir tahun itu, Rani duduk sendirian di depan jendela butik. Di luar, langit dipenuhi kembang api. Ia tersenyum, lalu menatap cermin besar di seberang ruangan. Wajahnya kini penuh kedewasaan dan ketenangan. Di balik pantulan kaca itu, seolah ia melihat semua versi dirinya. Rani yang miskin, Rani yang dihina, Rani yang bangkit, dan Rani yang memaafkan. Semuanya tersenyum padanya. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Karena Engkau jadikan luka sebagai jalan pulang menuju cahaya." Dan di malam penuh warna itu, Rani menutup matanya, menikmati kedamaian yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Elegan, tanpa dendam, dan dengan hati yang akhirnya benar-benar bebas.